Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Adia Purnama, Amelia Rahma, Gema Nursi Lestari, Dwi Melinawati, dan Erna Sulistianingsih akan menjelaskan bab 8 tentang penelitian tindakan. Penelitian tindakan adalah penelitian yang dikendalikan oleh seseorang atau lebih, atau kelompok untuk tujuan memecahkan masalah, atau menghasilkan informasi dari praktik yang dilakukan secara berkala. Hal yang termasuk tujuan penelitian tindakan secara umum adalah memecahkan beberapa masalah sehari-hari, seperti bagaimana mengurangi ketidakhadiran atau kekerasan fisik di antara siswa, menurunnya motivasi siswa, memahami cara penggunaan teknologi dalam mengembangkan pengajaran matematika atau meningkatkan pendanaan. Contoh pertanyaan yang mendasari penelitian tindakan di sekolah. Yang pertama, metode terbaik yang seperti apa untuk siswa yang seperti apa? Yang kedua, bagaimana guru mendorong para siswa untuk memikirkan isu-isu penting? Yang ketiga, bagaimana isi, strategi pengajaran, dan aktivitas pembelajaran dapat divariasikan secara lebih efektif untuk membantu siswa dalam hal perbedaan umur, gender, etnik, dan kemampuan belajar. Yang keempat, bagaimana materi pembelajaran dapat disajikan untuk meningkatkan pemahaman siswa. Yang kelima, apa yang dapat guru dan pengelola lakukan untuk meningkatkan ketertarikan belajar di sekolah. Yang keenam, apa yang dapat konselor lakukan. Yang ketujuh, apa yang dapat ahli pendidikan lakukan. Yang kedelapan, bagaimana cara agar dapat menjadi lebih terlibat. Asumsi-asumsi pokok penelitian tindakan. Asumsi, yang pertama, guru dan ahli pendidik mempunyai kewenangan untuk membuat keputusan. Contohnya, tim pengajar setelah berdiskusi dengan pengelola sekolah memutuskan bertemu secara mingguan untuk merevisi kurikulum matematika agar lebih relevan untuk siswa dengan capaian rendah. Guru ahli pendidikan ingin mengembangkan praktik mereka. Contohnya, sekelompok guru memutuskan untuk mengamati satu sama lain setiap minggu awal dan mendiskusikan cara memperbaiki pengajaran yang dilakukan mereka. Yang selanjutnya, guru dan ahli pendidik dapat ikut serta dalam penelitian yang sistematis. Contohnya, menindaklanjuti daftar contoh di atas, staf memutuskan untuk mengumpulkan data dengan meninjau catatan kehadiran tahun lalu. Untuk mewawancari sampel acak dari peserta yang hadir dan yang tidak hadir untuk menentukan mengapa mereka berbeda. Tujuannya untuk mengadakan serangkaian roundtable sekolah antara siswa yang kurang disiplin dengan siswa yang cakap dalam mengenali masalah dan mendiskusikan cara mengatasinya. Jenis-jenis penelitian tindakan. Yang pertama, penelitian tindakan praktis adalah bertujuan untuk menunjukkan masalah khusus yang ada di sebuah kelas, kelompok, atau sekolah. Yang kedua, penelitian tindakan partisipatori. Penelitian tindakan partisipatori sementara ini lebih fokus tentang isu-isu lokal khusus dan menggunakan tamuan untuk melaksanakan tindakan. Penelitian tindakan partisipatori. Penelitian ini mempunyai dua tujuan tambahan, yaitu untuk memberdayakan individu dan kelompok dalam memperbaiki kehidupannya. Yang kedua, untuk memberi perubahan sosial pada tingkat tertentu, seperti sekolah, komunitas, atau masyarakat. Penelitian ini sengaja melibatkan sekelompok besar untuk yang
untuk orang yang mewakili beragam pengalaman dan sudut pandang, yang semuanya terfokus pada masalah yang sama. Tujuannya adalah untuk memiliki keterlibatan yang intensif dari semua penentu kebijakan. Penelitian tindakan partisipatori mensyaratkan bahwa para penentu kebijakan atau stakeholder, meskipun mereka tidak mempunyai terlibat awal, menjadi aktif pada permulaan proses dan bersama merencanakan penelitian. Tingkat partisipasi dalam penelitian tindakan. Tingkat partisipasi. Skala dan tingkat partisipasi. Skala 9 mempunyai tingkat partisipasi memulai penelitian. Skala 8, partisipasi dalam mengkhususkan masalah. Skala 7, partisipasi dalam mendesain proyek. Skala 6, partisipasi dalam interferensi. Skala 5, mereview temuan. Langkah-langkah dalam penelitian tindakan. Yang pertama, identifikasi pertanyaan penelitian. Penelitian tindakan adalah cara yang paling tepat ketika guru atau orang lain yang terlibat dalam pendidikan ingin membuat sesuatu lebih baik, memperbaiki praktik mereka sesuai dengan permasalahan, atau memperbaiki sesuatu yang tidak bekerja. Yang kedua, pengumpulan data atau informasi yang dibutuhkan. Adapun metode eksperimen, survei, casual kooperatif, analisis isi, etnografi merupakan metodologi yang dapat digunakan dalam penelitian. Langkah-langkah dalam penelitian pendidikan. Yang ketiga, analisis dan interferensi data. Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan peneliti adalah menganalisisnya. Namun, analisis data penelitian tindakan biasanya jauh lebih kompleks dan rinci pada bentuk-bentuk penelitian lainnya. Yang keempat, pengembangan rencana tindakan. Tujuan umum dari penelitian tindakan adalah penerapan atau implementasi hasil tindakan tersebut secara berkelanjut. Untuk mewujudkan tujuan tersebut dapat dilakukan dengan dokumentasi hasil tindakan dan menginformasikan secara luas dan terperinci. Tujuan penelitian untuk menyelesaikan masalah dalam lingkup kecil atau lokal. Tujuan penelitian untuk mengembangkan atau menguji suatu teori atau menghasilkan pengetahuan umum untuk dimanfaatkan atau digeneralisasikan. Perlu training sederhana sebelum penelitian. Perlu training yang sungguh-sungguh atau rumit sebelum penelitian. Menginvestigasi isu yang lebih luas. Dilakukan oleh guru atau praktisi pendidikan lokal. Dilakukan oleh peneliti profesional. Menggunakan instrumen dari guru dan praktis pendidikan yang lokal. Menggunakan instrumen yang telah dikembangkan oleh praktisi profesional. Kurang teliti atau detail, lebih teliti dan detail. Value based, value neutral. Opini dari peneliti dimasukkan dalam data atau subjektif. Opini dari peneliti tidak dimasukkan dalam data atau objektif. Generalisasi terbatas, generalisasi luas dan tepat. Sampling pada penelitian tindakan. Masalah yang teliti pada penelitian tindakan hampir selalu fokus pada suatu kelompok kecil, misalnya kelas atau sekelompok klien dari suatu konselor. Populasi dan sampel pada penelitian tindakan biasanya sama atau identik. Seringkali menggunakan teknik pervasive sampling dengan memilih sampel yang memerlukan suatu tindakan. Teknik random sampling biasanya lebih sulit dilakukan di sekolah karena biasanya setiap kelas
memerlukan tindakan khas tersendiri. Validitas internal pada penelitian tindakan. Pada penelitian tindakan, terdapat beberapa hal yang dapat mengancam validitas internal, seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya. Salah satu aspek yang harus diperhatikan adalah bias pengumpulan data. Karena biasanya pengumpulan data dan peneliti adalah sama, sehingga ia akan mengetahui dengan baik bagaimana tujuan penelitian. Hal ini bisa menstimulus subjektif peneliti yang akan atau bisa saja mempengaruhi hasil atau respon dari subjek peneliti agar sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Keuntungan dari penelitian tindakan. Yang pertama, penelitian tindakan ini dapat dilakukan oleh praktik di berbagai tipe sekolah, berbagai kelas untuk menyelidiki berbagai masalah. Penelitian ini dapat dilakukan oleh seorang guru di kelasnya sendiri, oleh seorang konselor pada pasiennya sendiri, atau oleh pihak administrasi sekolah pada wilayahnya sendiri. Yang kedua, penelitian tindakan dapat meningkatkan keterampilan melakukan metode ilmiah. Penelitian tindakan membantu guru, konselor, atau administrator agar menjadi lebih kompeten dan profesional. Selain itu, dengan melakukan penelitian tindakan, mereka dapat mengerti dan mengaplikasikan penelitian yang dilakukan oleh pihak lainnya. Ketika guru atau profesional lainnya merancang dan melaksanakan penelitian tindakan, hal ini merupakan jalan yang efektif untuk mengembangkan dan melatih keahlian yang dimiliki. Yang selanjutnya, penelitian tindakan dapat mengembangkan keahlian guru dalam mengidentifikasi masalah dan menyelesaikan dengan sistematis. Mempelajari bagaimana melakukan penelitian tindakan akan melatih seseorang mendefinisikan masalah dengan tepat, mengidentifikasi dan menemukan solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut, mengevaluasi solusi tersebut, dan menginformasikan apa yang telah dipelajari dengan guru lainnya. Penelitian tindakan dapat mengembangkan komunitas yang mempunyai budaya ilmiah. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.